Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Siti Zahra Dina Maulida, mahasiswa Inkesyarsi Mataram semester 4 kelas A5 dengan NIM 270 STYC 23. Di sini saya akan membahas materi tentang trauma persalinan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu ada definisi trauma persalinan, ada etiologi, gejala, faktor risiko, klasifikasi, dan pencegahan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, apa sih itu trauma persalinan? Trauma persalinan dapat merujuk kepada pengalaman emosional atau fisik yang traumatik selama atau setelah melahirkan. Trauma fisik dapat berupa cedera pada bayi atau ibu, sedangkan trauma emosional dapat memicu kondisi seperti postpartum PTSD. Trauma kelahiran adalah kelahiran pada bayi baru lahir yang terjadi karena trauma kelainan akibat tindakan, cara persalinan, gangguan yang diakibatkan oleh kelainan fisiologi persalinan. Trauma persalinan adalah kelainan bayi baru lahir yang terjadi karena trauma lahir akibat tindakan, cara persalinan, atau gangguan persalinan yang diakibatkan kelainan fisiologis persalinan. Selanjutnya yang kedua, apa etiologi trauma persalinan? Penyebab terjadinya trauma persalinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada makrosomia, yaitu berat bayi baru lahir lebih dari 4.000 gram. Yang kedua malpresentasi, yaitu bagian terendah janin yang tidak sesuai. Yang ketiga presentasi ganda, yaitu bagian terendah janin lebih dari satu bagian. Yang keempat disproporsi cephalopelvic, yaitu ketidaksesuaian panggul dan kepala janin. Yang kelima persalinan lama, yaitu persalinan yang lebih dari 24 jam. Yang keenam persalinan precipitatus, yaitu persalinan di mana gejala kala satu tidak dirasakan sakit dan berakhir dengan lahirnya bayi. Yang ketujuh bayi kurang bulan, yaitu bayi lahir dengan usia kehamilan 22-26 minggu. Yang kedelapan distosia bahu, yaitu kemacetan bahu. Selanjutnya, apa saja gejala trauma persalinan? Gejala yang pertama yaitu yang mengalami satu atau beberapa peristiwa yang melibatkan ancaman cedera serius atau kematian. Yang kedua, respon perasaan takut tidak berdaya setiap kali mengingat pengalaman tersebut. Yang ketiga, teror kilas balik atau flashback, mimpi buruk, kenangan mengganggu, dan halusinasi yang berulang dan kembali dari waktu ke waktu. Yang keempat, merasa tertekan, cemas, atau mengalami serangan panik saat teringat peristiwa traumatis. Yang kelima, cenderung menghindari apapun yang mengingatkan kepada peristiwa traumatis saat melahirkan seperti orang dan tempat. Yang keenam, menghindari pembicaraan mengenai pengalaman traumatis maupun enggan berinteraksi dan atau melihat bayi untuk sementara waktu. Yang ketujuh, sulit tidur dan susah berkonsentrasi karena mengingat kenangan buruk yang pernah dialami atau dilihat terkait proses melahirkan. Yang kedelapan, mungkin merasa marah, mudah tersinggung, sangat waspada, dan selalu merasa gelisah. Dan yang terakhir, bereaksi berlebihan saat berada di kondisi yang mengingatkan tentang peristiwa traumatis, misalnya ketika dikejutkan oleh suara atau sentuhan. Selanjutnya, apa saja sih faktor resikonya? Ada beberapa faktor risiko yang membuat ibu lebih rentan mengalami gejala trauma persalinan sesungguhnya usai persalinan. Berikut faktor risiko trauma pasca persalinan, yaitu yang pertama, memiliki riwayat trauma masa lalu seperti kekerasan seksual, kecelakaan, hingga pemerkosaan. Yang kedua, memiliki riwayat kecemasan maupun depresi. Dalam beberapa kasus, mengingatkan ibu mengenai pengalaman traumatis saat melahirkan dapat memicu munculnya gejala postpartum PTSD. Itu sebabnya ingatan sederhana yang dimiliki ibu seputar trauma sebenarnya sudah dapat memicu timbulnya gejala trauma melahirkan. Selanjutnya, klasifikasi trauma persalinan, yaitu yang pertama ada caput subcutaneum, yaitu pembekakan parah pada kulit kepala bayi. Ini terjadi saat bayi turun ketika persalinan. Yang kedua ada cephalohematoma, yaitu perdarahan di bawah periosteum atau jaringan luar yang menutupi tulang kepala bayi. Yang ketiga, memar, cedera lahir yang banyak terjadi saat melewati jalan lahir. Yang keempat, laserasi, yaitu luka dalam atau sobekan pada kulit. Yang kelima, perdarahan subkonjungtiva. Perdarahan subkonjungtiva cukup umum terjadi pada saat persalinan. Yang keenam, fraktur, patahnya clavicula, daerah antara bahu dan leher yang juga dikenal sebagai tulang selangka adalah cara yang terjadi dalam proses persalinan bayi. Selanjutnya, apa saja dampaknya? Berikut beragam dampak saat ibu mengalami trauma melahirkan. Yang pertama, kecil kemungkinan untuk mau hamil dan melahirkan lagi. Yang kedua, mungkin sulit menerima perawatan atau tindakan medis lanjutan bila dibutuhkan. Yang ketiga, mungkin sulit menyusui bayi dengan lancar, misalnya karena sakit produksi ASI darah, kurang percaya diri, atau ingat pengalaman traumatis. Bila mengalami postpartum PTSD, besar kemungkinan bisa mengalami depresi. Hal ini dapat berpengaruh kepada kehidupan seks setelah melahirkan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu cara pencegahannya, yaitu yang pertama cari informasi tentang proses persalinan. Rasa takut, cemas, khawatir, dan tegang akan menghadapi masa persalinan memang wajar, apalagi untuk bumil yang baru pertama kali melahirkan. Yang perlu diketahui, rendah dan tinggi rasa sakit itu sebenarnya relatif tergantung pada kesiapan ibu. Untuk itu, jauh sebelum hari melahirkan, banyak-banyaklah mencari informasi tentang proses persalinan dan bagaimana menghadapinya. Yang kedua, antisipasi kemungkinan kendala. Ketahui apakah kehamilan Anda termasuk beresiko tinggi, yaitu hamil bayi kembar, bayi besar, ada tekanan darah tinggi, pernah operasi sesar, hamil di atas usia 35 tahun, atau di bawah 20 tahun, dan ada riwayat perdarahan, riwayat sulit mengeluarkan ari-ari, atau keguguran berulang. Bila memiliki riwayat seperti ini, sebaiknya memilih persalinan di rumah sakit, sehingga bila ada sesuatu yang tidak diinginkan akan lebih cepat ditangani karena peralatannya memadai. Yang ketiga, ada kontrol rutin. Lakukan pemeriksaan antenatal care secara teratur. Ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya keadaan darurat saat persalinan. Periksakan kehamilan minimal 1 bulan sekali. Yang keempat, ada bangun kebugaran, yaitu seperti senam hamil, teknik pernapasan, yoga bisa diikuti bumil untuk membangun kebugaran dan memudahkan proses persalinan kelak. Yang terakhir, dukungan suami atau orang terdekat. Di sisi lain, mungkin bumil merasa kurang percaya diri. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.